Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mu'alif kitab Arba'in Nawawi. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila hadratil imamil allamatil mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina. Sudah terima kiriman doa nggih? Nah, itu doa untuk kita supaya mampu menghafal Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sebelum ngaji kita baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa rabbini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadisul awal ya, al-hadisul awalu, hadis pertama. An Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin. Amir artinya pemimpin ya, dari pemimpin orang-orang beriman. Abi Hafsin
Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Nah, saya jelaskan dulu ya kenapa ini Umar bin Khattab itu ada julukan Amiril Mukminin. Dulu setelah Nabi wafat, kepemimpinan itu diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberi gelar oleh umat Islam dan orang-orang mukmin pada waktu itu dengan nama Khalifatur Rasul, ya, Khalifatur Rasul. Khalifah itu perwakilan, artinya Khalifatur Rasul orang yang mampu seperti Kanjeng Nabi. Jadi orang yang mampu, karena pada waktu itu beliau sangat dekat dengan Nabi. Para sahabat memilih generasi pertama khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq, ya, jadi Khalifatur Rasul. Sebutan khalifah itu sangat berat, ya, sangat berat sekali, karena menyangkut kepribadian seseorang yang bisa menyamai, ya, setara lah dengan Nabi, maka dulu disebut khalifah. Tetapi setelah kepemimpinan berganti kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu meninggal, ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau tidak mau disebut Khalifatur Rasul karena berat, ya. Nah, terus orang-orang Islam bertanya, apa yang harus kami sebutkan untuk memanggil dirimu wahai Umar bin Khattab? Namanya Abi Hafsin itu, Abi Hafsin. Kata Sayyidina Umar, wes terserah kamu lah, pokoknya jangan Khalifatur Rasul, aku ini nggak mampu kalau seperti Rasulullah SAW. Sehingga banyak yang memberikan gelar kepada beliau dengan Amiril Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Generasi pertama itu sangat takut menggunakan gelar khalifah. Nah, orang sekarang itu gelar khalifah itu kayaknya gampang, ya. Mendirikan negara khilafah, ya, memang bisa seperti Nabi, ya. Makanya Umar bin Khattab ini tidak mau disebut Khalifatur Rasul karena berat sekali, ya, ini karena berat sekali, sehingga di generasi Umar bin Khattab julukan pemimpin umat Islam itu namanya Amiril Mukminin, ya. Walaupun pada akhirnya kepemimpinan sudah tidak demokratis, ya, ke dinasti-dinasti mulai Abbasiyah, Umayyah, itu semuanya panggilannya Amir, ya, Amiril Mukminin, padahal itu raja. Kalau Amiril Mukminin ini bukan raja, itu pilihan dengan cara demokrasi, makanya julukannya Amir. Nah, sekarang raja-raja kecil itu yang di Arab tetap namanya Amir, Emirat Arab. Nah, keemiran tetap namanya Amirul Mukminin, kan nggak cocok, ya. Jadi kenapa Umar disebut Amirul Mukminin, itulah kisahnya, ya, karena saking beratnya disebut dengan Khalifatur Rasul. An Amiril Mukminina, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin, bapaknya Hafs, okay. Karena beliau punya anak namanya Hafs, namanya Umar, okay. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat,
Innama sesungguhnya al-a'malu amal itu binniyati bergantung pada niat. Wa innama dan sesungguhnya likulli bagi setiap imri'in orang ma sesuatu atau dalam kurung tergantung nawa pada niatnya faman barang siapa karena dia hijratuhu yang hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya fahijratuhu maka hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya waman dan barang siapa karena dia hijratuhu yang hijrahnya lidunya karena dunia yusibuha yang ingin digapainya awim ro'atin atau awim ro'atin atau karena wanita yang kihuha yang akan dinikahi fahijratuhu maka hijrahnya ilama pada apa hajaro yang ia hijrah ilaihi padanya rawahu diriwayatkan oleh Imam al-Muhaddisina imama kedua imam
Al-muhadditsina hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, yaitu namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Perdisbah Al-Bukhari, yaitu nama lengkapnya Imam Bukhari. Wa Abul Husaini, dan Abul Husain Muslim binul Hajjaj, ya. Muslim bin Hajjaj bin Muslimin Al-Qushairiyu An-Naisaburi. Nah, jadi imamani, kedua imam hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi nama lengkapnya. Kemudian fi sahihaihima, halaman 12. Fi, di dalam sahihaihima, kitab sahihnya hima, kedua imam tersebut, alladzi, yang alladzaini yang, jamaknya alladzi jadi alladzaini yang huma keduanya, asahhul kutubi, asahhu merupakan yang paling sahih, al-kutubi kitab-kitab, bentuk jamaknya kitabun jadi kutubun, al-kutubi kitab-kitab, al-musannafati yang dikarang. Nah, saya jelaskan hadis pertama. Kemarin itu saya banyak didatangi orang, termasuk diantaranya jamaah, Gus, apakah nggak ada kitab hadis arba'in ini terjemahan? Saya sampaikan, saya punya banyak terjemahan. Kalau mau beli terjemahan silakan beli di toko, ada banyak. Tetapi saya membaca banyak terjemah itu ternyata nggak pas kalau terjemahkannya. Nanti saya tunjukkan di mana tidak pasnya. Makanya kita ngaji langsung saja kitabnya, kita jelaskan makna kata setiap kata di dalam hadis ini. Nah, hadis pertama ini adalah innamal a'malu binniyat, tentang niat. Nah, sebenarnya kata innama ini kalau kita terjemahkan artinya adalah sesungguhnya, sahnya, ya. Al-a'malu, amal perbuatan atau perbuatan. Nah, ini binniyati, tergantung dengan niat. Jadi kalau menterjemah yang benar itu ya innama, sesungguhnya, syahnya, al-a'malu, amal garis miring perbuatan, ya, bin niyati, tergantung niatnya. Nah, di sini niat dan amal. Amal itu adalah adadul khasri, yaitu satu pekerjaan yang bersifat rutinitas. Biasanya kalau sudah rutin lupa dengan niat. Kalau baru pertama baru niat. Contohnya kita sholat saja, karena sudah dari kecil sholat,
kadang-kadang kita lupa dengan niat. Okay. Jadi yang membedakan amal perbuatan kita adalah niat. Nah, di sini Amirul Mukminin ini tadi sudah saya jelaskan ya. Karena Sayyidina Umar terlalu berat menyandang gelar Khalifatur Rasul, wakilnya Rasulullah atau penggantinya Rasulullah, maka beliau minta disebut selain itu. Akhirnya umat Islam menyebutnya dengan Amirul Mukminin. Nah, dari sini innamal a'malu binniyat, ya, semua perbuatan bergantung niatnya. Contohnya kita wudhu, kalau kita tidak berniat wudhu berarti kita dihukumi raub bahasa Jawanya atau cuci muka. Jenengan mandi ketika jinabat, kalau tidak diniati berarti tidak dihukumi mandi besar, mandi jinabat, ya, dihukumi guyang awak. Ya, membasahi tubuh, dihukumi membasahi tubuh. Makanya Nabi ini mengingatkan tentang pentingnya niat. Ketika kita berdiri menghadap kiblat, mengucapkan Allahu Akbar, ternyata lupa nggak niat, sehingga niat kita maksud hati mau sholat, karena tidak niat maka kita tidak dihukumi sholat. Akhirnya dihukumi apa? Wah, itu paling dihukumi olahraga, fitness. Ya, gym hukumnya. Orang puasa ketika tidak diniati puasanya, nah, apa hukumnya? Ya, diniat, kalau tidak diniati puasa itu, kalau tidak diniati baik sunnah maupun yang wajib, ini dihukumi diet. Ya, dibaca bahasa Indonesia diet. Ya, dihukumi vegetarian, ngerowot bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sundanya ya niis. Nah, letaknya niat itu ada di dalam hati. Ya, letaknya niat ada di dalam, bukan di lisan kita. Ya, jadi letaknya niat ada di dalam hati. Jadi mau apa-apa dalam hati kita berniat. Ya. Makanya imam-imam madhab itu menuliskan niat, semua niat amal perbuatan kita baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Makanya ketika sholat, nawaitu usolli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Itu bukan niat, tapi itu lafadz niat, supaya lisan kita ini bisa mensugesti hati kita untuk melafalkan niat di dalam hati. Ya, ketika kita hadap ke kiblat terus Allahu Akbar, karena nggak ada niatnya, bisa-bisa menyerupai demo. Demo itu naik panggung Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini niat. Dengan niat sudah paham ya? Jadi semuanya bergantung pada niat. Ketika jenengan umroh haji lupa tidak niat, maka dihukumi oleh Allah traveling. Bisa juga dimungkinkan dihukumi oleh Allah napak tilas. Karena nggak niat dari rumah. Nah, ketika mau berangkat haji atau umroh lupa nggak niat, nah maka dihukumi napak tilas. Karena semua pekerjaan ibadah di dalam haji itu kita mengikuti Nabi Ibrahim, berarti kita bisa napak tilas Nabi Ibrahim. Karena ibadah haji itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, makanya jangan lupa dengan niat. Kalau kita lupa niat, berarti apa bedanya dengan wisata religi?
Oke. Makanya ini penting. Jangan sampai kita salah dalam melakukan hal-hal apapun yang berkaitan, lebih-lebih berkaitan dengan agama dan di dalamnya adalah ibadah. Jangan lupa niat. Oke. Kenapa kata-kata di sini itu namanya hijrah? Hijrah. Hijrah itu bahasa Inggrisnya migrasi, ya, migration. Jadi bermigrasi, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadinya Nabi Muhammad mau mempertahankan hidup bersama para sahabat di Makkah, tapi tantangannya luar biasa, ya. Tantangan luar biasa, hujatan luar biasa, himpitan luar biasa, tekanan luar biasa. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa di Madinah? Karena Madinah terkenal penduduknya sangat ramah, ya. Mudah welcome dengan orang yang baru datang, tidak mudah mencurigai. Oh, kalau di Mekah zaman dulu ada orang datang langsung dicurigai, siapa ini? Dari mana ini? Ya. Nah, ketika orang-orang itu diajak hijrah oleh Nabi, satu golongan yang hijrahnya juga karena Allah, juga karena Nabi, ilallahi wa rasulihi. Nah, terus yang kedua itu karena ada berita bahwa di sana itu nyambut gawe enak, bekerja di sana enak, orang-orang di sana itu sangat ramah, ya. Kita nggak punya uang pun bisa dimodali oleh penduduk asli Madinah. Maka orang-orang itu tertarik. Yang kedua, mengadu nasib. Makanya Nabi menjelaskan ilama hajaro ilai, ya, lidunya yusibuha, karena dunia yang ingin digapai, awim roatin yang kihuha, atau karena menginginkan perempuan yang ingin dia nikahi. Nah, di situ ada awim roatin yang kihuha, karena dulu ada orang yang bernama Ummu Qais ikut hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian ada orang laki-laki ikut hijrah, ya, hijrah dengan Nabi itu karena sebenarnya bukan ngikuti Nabi, karena mengejar yang namanya Ummu Qais. Ini kalau aku nggak ikut hijrah ke Madinah, maka jangan-jangan Ummu Qais nanti akan dinikahi oleh orang-orang lain ini, atau dinikahi oleh orang Madinah. Maka Nabi menyebutkan awim roatin yang kihuha. Makanya kalau hijrahnya karena wanita yang dinikahi, maka ya dapatnya wanita. Kalau pengen nyambut gawe lancar, bekerja lancar di Madinah, ya dapatnya dunia, yusibuha, lidunya yusibuha. Oke, makanya Nabi menjelaskan awim roatin yang kihuha. Padahal orang itu tadi tidak menceritakan kepada siapapun kalau dia itu sebenarnya ikut Nabi itu hanya ingin mendapatkan Ummu Qais. Oke. Nah, itu jenengan catat, karena ada peristiwa, ada perempuan namanya Ummu Qais ikut hijrah, dan orang laki-laki itu ada yang ingin mengejar Ummu Qais, bukan ingin hijrah bersama Nabi, ingin mengembangkan peradaban di Madinah. Nah, dari pelajaran ini kan asbabul wurudnya hadis ini karena ada orang yang hijrah mengikuti Nabi bukan karena Nabi, karena perempuan yang namanya Ummu Qais. Ya, makanya ada hadisnya Nabi awim roatin yang kihuha. Nah, kenapa Nabi menjelaskan innamal a'malu binniyat? Semua pekerjaan itu bergantung pada niatnya. Nah, makanya Nabi ini memberikan contoh, ya,
semua yang kita niatkan itu harus diniatkan dengan niat akhirat supaya dapat pahala juga dapat dunia. Contoh ketika kita pergi dari rumah keluar rumah mau ke kantor atau ke pasar atau ke sawah, itu yang jelas-jelas pekerjaan dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk mencari nafkah, menghidupi anak dan istri, itu kita dapat pahala akhirat, sehingga bekerjanya penuh dengan berkah. Makanya kan ada orang bekerja, Gus saya bekerja siang malam tapi uangnya kok nggak dapat banyak, bahkan dapat banyak uang itu nggak pernah bisa nabung. Nah makanya harus diniatkan pergi bekerja itu untuk menghidupi anak dan istri, mencari nafkah. Jadi bekerja bukan mencari uang tapi mencari nafkah biar dihitung oleh Allah niatnya karena akhirat. Kalau niat akhirat dunianya akan dapat, tapi kalau niatnya hanya dunia saja akhiratnya tidak dapat. Nah semua perbuatan ini akan mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah. Ya, jika diniatkan karena Allah. Contoh jenengan yang jelas-jelas perbuatan itu untuk kepentingan akhirat. Contohnya ngajar ngaji seperti ini. Ini ngajar ngaji seperti ini tujuan akhirat. Ngajar ngaji, ngajari anak-anak kecil supaya bisa membaca Al-Quran ya, dengan metode Iqra, metode Yambu'a, Tilawati, macam-macam metode itu sampai saya nggak bisa menghafal. Itu tujuannya adalah akhirat. Tapi karena kita salah niat, karena komersialisasi, maka kita nggak akan mendapatkan pahala akhirat. Yang didapat hanya duniawi. Sebagai contoh, kita mengadakan pelatihan membaca tulis Al-Quran. Nah, mungkin karena liburan, ya liburan, biasanya liburan sekolah. Nah, seperti di kampung Inggris itu kan banyak, ketika liburan sekolah ada paket bahasa Arab, paket ngaji. Nah, paket liburan 2.800.000 dijamin bisa baca tulis Al-Quran. Nah kalau sudah seperti itu motivasinya, konstruksi berpikirnya juga seperti itu, berarti kita nggak dapat pahala akhirat, dapatnya pahala dunia. Maka ketika di akhirat ya jangan tanya sama Allah, ya Allah mana pahala saya mengajarkan Quran, mana pahala saya mengajarkan ngaji. Ya kata Allah, dulu karena niatmu bukan karena akhirat, niatmu karena dunia. Nah lid dunia yusibuha, ya sudah dapat satu paket 2.800.000 ya, seperti jadi mengajarkan Al-Quran itu seperti kita mengajarkan bahasa Inggris TOEFL ya, akhirnya dapat pahala berbentuk paketan-paketan kursus yang diajarkan. Satu paket 2.800.000, nanti sudah dapat makan, dapat kos ya, nanti bisa pergi ke Borobudur cari turis ya, kan seperti itu. Nah ini makanya niatnya walaupun itu amalan akhirat belum tentu kita mendapatkan pahala akhirat, maka tergantung dari niat awalnya. Mungkin sampai di sini tentang niat. Niat ini sederhana tapi jenengan harus hati-hati. Kita bisa masuk surga ya karena niat, masuk neraka ya karena salah niat. Oke, monggo silakan yang di sini. Niat itu bisa dijawab. Misalnya 1 bulan itu puasa kan 30 hari. Iya. Niatnya gini dulu saya. Niat saya puasa 1 bulan penuh, 1 kali dijamak itu bisa ya. Iya. Ya ya. Ini ada yang tanya di sini, Gus, apa niat bisa dijamak? Contohnya Ramadan itu kan banyak ulama yang mengajarkan pada kita
supaya di awal Ramadan niat puasanya diniati 1 bulan penuh. Apabila kita lupa niatnya, sudah dihukumi berniat 1 bulan. Niat itu boleh dijamak, ya. 1 bulan di awal itu karena unsur kehati-hatian seorang ulama mengajarkan pada kita, niatnya sudah diawali dari depan 30 hari, supaya ketika kita lupa kita sudah dihitung niat, karena letaknya niat berada di dalam hati. Contoh saja, kalau kita bicara niat, ketika makan kita harusnya kan baca basmalah minimal, atau membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lupa. Makanya ketika lupa, kata Imam Ghazali, maka caranya menjamak qosor dari depan, ya, bismillahi fi awalihi ila akhirihi, dengan menyebut nama Allah dari awal perbuatan saya tadi sampai akhirnya, karena saya lupa. Ketika Imam Ghazali membaca niat seperti itu, ternyata makanan kita yang ikut dimakan oleh setan tadi dimuntahkan, ya, karena membaca basmalah fi awalihi ila akhirihi. Nah, itu pun boleh diniatkan dari awal sampai akhir karena kelupaan. Oke, jadi pertanyaannya boleh gak? Boleh. Oke, banyak hal-hal yang boleh kita lakukan karena tajdidun niat, memperbaharui niat dari awal supaya kita gak lupa, maka dijamak dari awal 1 bulan penuh. Ya, sebentar lagi kan Ramadan. Nanti kita di awal itu niat. Makanya ulama-ulama ahlu sunnah itu setelah tarweh, ya, jamaahnya dituntun membaca niat lagi karena biar tidak lupa. Oke, maka niatnya malam. Nah, walaupun nanti lupanya apa? Biasanya kan gampang lupa setelah sahur, habis makan enak ketiduran lupa. Ya. Jadi niat boleh dijamak dari awal. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Kenapa niat penting? Oke, niat itu paling penting. Contoh begini, saya dulu kan sering ditanya orang, Gus, saya kalau nggak kuat puasa bagaimana? Ya wes, nggak kuat, nggak usah puasa, namanya nggak kuat. Kalau tidak kuat puasa, tidak perlu puasa. Kamu kalau nggak kuat tahajud, ya usah tangi, nggak usah bangun malam, nggak kuat tahajud. Kenapa orang ini tanya ke saya? Karena dia punya pekerjaan tidak seperti kita. Dia kuli bangunan, kuli panggul. Masa kuli bangunan dan kuli panggul masih diwajibkan puasa? Oke. Walaupun di dalam ayatnya tidak ada kata-kata yang menyebut kuli panggul dan kuli bangunan. Di situ kan ada kata-kata ketika bepergian jauh saja sudah boleh berbuka puasa, sakit pun juga boleh. Berarti orang yang bekerja berat pun tidak wajib puasa. Nah, makanya niatnya bagaimana ketika bulan Ramadan? Ya. Terus orang yang nggak kuat tahajud karena dari pagi kerjanya berat, dia malam tidak mungkin bisa bangun. Ya sudah, kamu nggak bisa tahajud ya tidak apa-apa, Allah sudah tahu. Kemudian tidak bisa membaca Al-Quran, ya sudah, nggak usah baca Al-Quran. Oh, nggak bisa, mau ngeyel bagaimana? Oh, nggak bisa baca Al-Quran. Orang tidak suka sedekah, ya sudah, nggak usah sedekah. Oh, kamu nggak suka sedekah. Nah, kemudian apa yang penting? Walaupun kamu itu ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli tahajud, kalau niat di dalam hatimu itu tidak diawali dengan niat yang baik, maka semua pun tidak akan dinilai oleh Allah. Nah, ini yang perlu dipahami dengan niat. Terkadang kita itu termotivasi membantu orang,
supaya dianggap oleh teman kita ini orang yang dermawan. Kan begitu di dalam hati. Nah, ketika kita membantu pembangunan masjid dengan nilai yang luar biasa besar, oh biar saya terkenal kalau saya ini orang baik di kampung. Nah, motivasinya kan begitu. Contoh saja ketika kita mau mengambil rapotnya anak sekolah, rumah kan ya nggak jauh, tapi kenapa mereka itu bawa mobil semuanya, motor itu lo cukup, melaku aja, jalan kaki aja kadang-kadang cukup. Jadi niat mengambil rapot anaknya ke sekolah itu dengan jarak cuma 1 kilo 2 kilo, itu bawa mobil jejer-jejer, itu niatnya sudah nggak ngambil rapot, niatnya sama pamer. Dia itu niat dengan pencitraan bahwa dia itu juga menunjukkan dirinya orang kaya, ya kan? Kalau di dalam hatinya nggak ada seperti itu, ngapain bawa mobil itu bikin jalan macet. Nah, makanya kita ini harus ngerti yang namanya niat. Nah, kalau ngaji sama saya suruh bawa mobil malahan. Kalau nggak bawa mobil berarti ibadahnya nggak serius, hidupnya nggak berhasil, berarti nggak wiritan, ya nggak tahajud, kok perkembangannya nggak ada. Oke, jadi ini niat. Niat itu yang pada intinya harus dibarengi dengan hati yang baik atau kolbun salim. Kira-kira paham? Jadi ini tentang niat. Jadi hati-hati sekali, apapun yang kita lakukan adalah harus dengan niat. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke hadis kedua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya tentang hadis atau asbabul wurud dari hadis dari umat ini. Apakah asbabul wurudnya hadis ini, Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu baru apa sudah beberapa kali, sehingga Nabi ini menemukan ada seorang itu hijrahnya karena wanita, ada hijrahnya karena Allah, ada hijrahnya kepada wanita yang ingin dinikahi. Ini yang pertama. Apa hijrah Nabi ini yang pertama? Apa yang keberapa? Terus yang kedua, kenapa ini kok dari umat hadis ini? Padahal banyak para sahabat, orang-orang yang jawabannya itu Nabi hijrah, kok nggak yang lain gitu yang meriwayatkan yang membawakan hadis ini, sehingga sampai sekarang ini kan dari umat. Hadis ini kok dari Umar. Kenapa dari Umar yang meriwayatkan? Jadi hadis ini asbabul wurudnya, sebab-sebab disampaikannya Nabi ketika Nabi mau pertama kali itu hijrah ke Madinah. Lah sebelum hijrah Nabi itu khutbah Jumat di masjid dan menyampaikan kabar bahwa Nabi mau hijrah. Nah, ketika mau hijrah itu di dalam khutbahnya Nabi mengatakan persis dengan redaksi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha. Nah, itu semuanya disampaikan Nabi ketika khutbah. Nah, yang mampu mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga yang meriwayatkan ini adalah Umar bin Khattab dengan redaksi yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian betul ternyata setelah hijrah itu terbagi beberapa golongan orang yang betul-betul hijrahnya karena Allah dan karena Nabi.
Nah yang sebagian lagi bukan karena Allah dan karena Nabi, ternyata karena ingin mendapatkan dunia. Mereka berbisik-bisik, ikut Nabi yuk hijrah ke Madinah, karena di sana kabar-kabarnya itu untuk usaha lancar di sana. Nah makanya Nabi itu sudah memberikan rambu-rambu, kalau niatmu karena dunia maka yang kamu dapat adalah dunia. Kalau niatnya kamu perempuan, ternyata di situ yang kamu dapat adalah perempuan. Nah ternyata sambil berjalannya waktu, belum sampai ke Madinah, ada orang yang ditanya, kamu kok tumben ikut, padahal kemarin diajak hijrah sama Nabi nggak mau. Katanya sudahlah saya tinggal di sini aja, cari peruntungan di sana juga belum jelas. Ternyata Ummul Qais berangkat, dia juga ikut berangkat. Nabi tahu, wah ini hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahi. Sama dengan kita dulu di tahun 70 ke 80, ada programnya Pak Harto, Orde Baru, menghijrahkan banyak orang ke luar pulau, namanya transmigrasi. Melok beno kono nyambut gawe penak, kan begitu. Nah, ternyata memang betul. Dia dapat lahan, dapat ini sekian tahun belum bisa menikmati, tapi setelah menikmati hari ini mereka luar biasa berhasil, sukses, uangnya miliaran karena sawitnya sudah panen. Nah, jadi itu asbabul wurudnya. Nabi sebelum berangkat hijrah, Nabi khutbah. Di dalam khutbah Nabi menjelaskan, Nabi kayaknya sudah tahu ini orang-orang yang mau saya ajak hijrah ini antara yang ragu-ragu dan betul-betul mengikuti Nabi itu sudah bisa dibaca oleh Nabi. Makanya Nabi menyampaikan di dalam khutbahnya tentang hijrah. Jadi hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara fisik. Makanya hijrah. Berhasil pada waktu itu Nabi. Artinya hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu artinya mulus, berhasil ya? Artinya yang hijrahnya Nabi itu mulus sampai Nabi menetap di Madinah. Makanya orang yang mengikuti Nabi hijrah itu dinamakan kaum muhajirin. Nah orang penduduk asli Madinah yang menerima Nabi dan rombongannya itu dinamakan kaum Ansor. Lah kaum Ansor ini dulu ketika Nabi hijrah itu sudah didata. Orang yang nggak punya harta siapa, yang nggak punya rumah siapa, berapa orang yang mengikuti Nabi. Orang Madinah itu sampai menyiapkan hunian untuk Nabi dan rombongannya. Itu luar biasanya orang Madinah. Kalau orang sekarang ditamui saudaranya dari luar daerah, boro-boro dikasih kamar, disuruh tidur di ruang tamu. Ini orang Madinah luar biasa, kaum Ansar luar biasa. Nabi mau datang sudah didata. Terus orang-orang yang ikut Nabi yang nggak punya pekerjaan siapa, yang nggak punya usaha siapa, itu sudah disiapkan oleh orang-orang di Madinah. Makanya Nabi memilih kota Yasrib itu, dulu namanya kan bukan Madinah, nama kota itu Yasrib. Nah, maka Nabi ketika membangun peradaban, kota itu dinamakan Madinah. Madinah itu adalah tempat yang sangat heterogen. Di situ orang Islam ada, orang Yahudi ada, Nasrani ada, disatukan oleh Nabi menjadi satu. Peradabannya adalah membangun peradaban yang bagus. Nah, disitulah raja-raja kecil yang namanya oasis kecil di Arab itu takut dengan Nabi. Karena apa? Nabi nanti diduga Muhammad ini mau membuat kerajaan karena banyak pengikutnya. Sehingga ketika di Madinah, Nabi juga banyak menawari Muhammad, bagaimana kalau kamu saya jadikan raja sajalah daripada kamu ini mengganggu ketertiban kerajaan saya, karena penduduk saya, rakyat saya banyak yang ikut kamu ini. Okay. Makanya Madinah itu sehingga orang-orang itu membuat satu istilah namanya Madani. Ya. Jadi kotanya jadi Madinah. Jadi itu tempat peradaban yang dibangun oleh
Nabi. Nabi itu mengedepankan persatuan dan kesatuan di Madinah itu, bukan mengedepankan Islamnya dulu. Orang itu diajak bersatu membangun negara, diajak bersatu membangun peradaban. Nah, berdirinya negara kita Indonesia itu, ulama dulu itu meniru Nabi membangun peradaban di Madinah. Makanya di sini negaranya kesatuan. Nggak peduli kamu itu bukan orang Islam, yang penting kalau kamu dulu mau saja bangun peradaban, kamu adalah penduduknya. Jadi orang Yahudi tidak dibunuh, Nasrani tidak dibunuh, semua diajak bersama membangun peradaban. Seperti ya ulama-ulama di Indonesia itu ketika memproklamirkan Indonesia merdeka, maka semuanya diajak. Nah, siapapun itu menjadi warga negara Indonesia yang sah. Oke, makanya kekuasaannya pun dibagi-bagi. Ini yang dicontohkan Nabi membangun peradaban di Madinah. Nah, apakah berhasil? Tidak. Nabi berhasil ketika pindah ke Madinah. Akhirnya Nabi membuat satu kota besar, Makkah, itu khusus untuk peribadatan, pemerintahan dan bisnisnya berada di Madinah. Sehingga kenapa Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu lebih condong kepada Nabi, karena Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menganggap karena Nabi itu sampai akhir hayat itu di Madinah, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang Madinah dianggap itulah yang dilakukan oleh Nabi. Bukan semuanya tertuju di Makkah, karena Nabi hijrah ke Madinah sampai akhir hayat. Kalau mau mencari standarisasi ya ke Madinah, melihat kehidupannya yang di Madinah. Sampai hari ini orang yang di Makkah dengan di Madinah itu berbeda. Orang di Madinah itu ya lemah lembut, ya. Orang Arab yang lemah lembut ya di Madinah itu tinggalannya Nabi. Jadi ini konsep yang dibangun oleh Nabi. Sebelum hijrah, Nabi memaparkan tujuannya Nabi hijrah. Maka hijrahnya harus karena Allah, karena Rasul. Ya, ini satu kelompok ini harus karena Allah dan karena Rasulnya. Yang kedua, karena dunia dan karena perempuan yang ingin dinikahi. Ini artinya perjalanan hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah didukung oleh dua partai atau golongan. Muhajirin. Golongan Muhajirin dan Ansor ini lebih mulia mana? Lebih dekat mana? Jadi dua golongan antara Muhajirin dan Ansor, dua-duanya dimuliakan Nabi, karena Ansor itu menerima Nabi dan rombongannya dengan menyediakan semuanya. Bahkan orang Ansor itu bertanya, kamu punya istri enggak? Nah, kalau enggak punya istri, maka itu juga orang-orang itu mencarikan istri. Nah, itu kelebihannya orang Ansor. Jadi didata dulu yang jomblo berapa, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian. Jadi laki-laki itu dicarikan istri. Terus ada yang janda punya anak karena yatim atau punya anak karena cerai, ya itu sudah didata. Oke. Makanya orang Ansor itu sangat mulia. Orang yang mengikuti Nabi hijrah itu juga sangat mulia. Makanya dua golongan ini selalu menjadi simbol di dalam agama Islam. Sampai-sampai ya Mbah Hashim itu mendirikan organisasi pasukannya dinamakan juga Ansor. Oke. Yang satu Muhajirin. Ya, karena Pak Ansor itu orang yang sangat membela Nabi dengan menyediakan seluruhnya, sampai seluruh hartanya orang-orang Ansor diberikan kepada Nabi. Ini benar apa? Enggak benar gitu ya. Artinya saya pernah dengar. Jadi orang-orang Muhajirin jadi akarnya kejelasannya lebih tinggi daripada Ansor. Apa itu betul Pak Dek? Jadi gini,
Dulu orang-orang itu mencurigai bahwa yang Ansor itu kalah hebat dengan yang Muhajirin. Jadi biasa di mana-mana itu pasti ada unsur politisnya. Ya, akhirnya kan ya dinetralisir oleh Nabi bahwa semuanya tidak ada seperti itu, semuanya diajak oleh Nabi membangun peradaban. Makanya kalimatnya Nabi adalah kalimat tauhid. Yang pertama muncul itu kalimat tauhid. Tauhid itu kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah yang pertama muncul. Tauhid bergeser jadi kalimat la ilaha illallah setelah dinasti-dinasti itu muncul. Ya seperti Abbasiyah, Umayyah yang tadinya kalimat tauhid adalah persatuan. Tauhid kan dari kata wahada yuwahidu, tauhid satu jadi persatuan. Hari ini kalimat tauhid itu dimaknai kalimat la ilaha illallah. Nah, akhirnya kan disempitkan oleh orang sekarang. Dulu Nabi kalimat tauhid itu kalimat persatuan, semuanya diajak bersatu. Islam, Yahudi, Nasrani, siapapun yang berada di situ diajak bersatu oleh Nabi bangun peradaban. Pada akhirnya mereka masuk Islam itu kan karena ketokohannya Nabi, karena ketokohannya sahabat Ansor, karena ketokohannya sahabat-sahabat Muhajirin. Contohnya ketokohannya sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau punya tetangga nyambut gawe kerjanya kok selalu nggak untung, malah buntung. Sudah, kamu kayaknya nggak bakat kerja, kamu berhenti dulu. Nah itu malah dikasih gaji, dia itu satu keluarga walaupun nggak kerja. Hari ini ada nggak orang nganggur dikasih gaji? Malah berharap BLT. Kalau dulu sahabat, sudah kamu kayaknya belum layak bekerja, kamu istirahat dulu. Lalu terus gimana saya nih? Sudahlah, kamu nafkahnya satu keluarga saya jamin. Nah itu kehebatan sahabat dari Muhajirin, dari Ansor ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu dulu kalimat tauhid itu adalah kalimat persatuan. Oke. Ya setelah abad keempat, kelima ke sini jadi kalimat la ilaha illallah karena namanya tauhid. Nah, andai kata kita bicara begini pasti banyak orang yang memprotes. Tapi faktanya dulu Nabi memunculkan kalimat tauhid itu bukan isinya bukan la ilaha illallah tapi persatuan dulu. Sehingga Kaisar Romawi saja takut karena Muhammad ini punya slogan kalimat persatuan. Kalau raja-raja kecil di Arab juga bersatu dengan Muhammad, Muhammad jadi raja di raja, jangan-jangan Romawi juga akan dihancurkan. Karena pada waktu Nabi itu Arab masih dalam kekuasaannya bangsa Romawi. Makanya sampai ada surat Ar-Rum, artinya Romawi. Ya. Jadi Nabi sudah berhasil bangun peradaban di Makkah. Tetapi kan keberhasilan itu tidak ujuk-ujuk, ya butuh proses sampai terjadinya kehidupan yang sangat luar biasa yang ada di Madinah. Oke. Kita lanjutkan ya ke hadis yang kedua. Al hadisus tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu, ini dari sahabat Umar lagi. Yang penting-penting itu dari sahabat Umar. Karena ketokohan Umar, kecerdasannya Umar, karena akademisi ya. Umar ini tingkat pendidikannya yang luar biasa ya. Sahabat dulu itu masuk Islam tidak serta-merta taklid ikut begitu saja, enggak. Sahabat-sahabat yang tingkat akademisnya tinggi, contohnya Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi itu, karena beliau itu juga seorang tokoh ahli agama ya, agama Nasrani juga ahli, dia bisa membaca Zabur, Taurat, Injil dalam bahasa Ibrani, maka mau menikah dengan Nabi itu diteliti dulu, ini ciri-ciri kenabian betul nggak Nabi enggak. Nah, jadi Sayyidah Khadijah itu tidak langsung melihat Kanjeng Nabi begini langsung suka, enggak, karena dia seorang intelektual juga, dia seorang ulama di zamannya,
Maka betul-betul diteliti, oh ternyata betul ini sesuai kriterianya, barulah saya mau menyatakan suka sama Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu karena melihat akhlaknya Nabi. Oh ini ciri-ciri kalau dia adalah Nabi. Umar bin Khattab luar biasa, orang yang pertama menentang, karena lama-lama mengerti bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran agama dari Allah. Ketika adiknya membaca Quran, ternyata malah dia kaget. Kalau bentuknya seperti ini bukan karangan manusia. Nah, setelah itu barulah mencari Nabi dan mengetuk pintu, dengar suaranya Umar bin Khattab. Semua sahabat kaget, kan Nabi juga kaget. Oke, karena orang yang paling galak di zaman itu adalah Umar bin Khattab. Ketika diketuk pintu, sahabat yang lain mengatakan, ya Rasul, tidak usah dibuka, saya saja yang buka. Setelah dibuka, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua kaget. Akhirnya karena keislamannya Umar bin Khattab, sudah Muhammad, sekarang kamu tidak perlu sembunyi-sembunyi, saya jadi backingnya. Ya aku ini yang jadi backingan pusat saya ini. Akhirnya mulai itulah Islam mulai dikembangkan bebas. Oke. Semua sudah nggak ada yang berani menghalang-halangi, karena tokoh yang paling radikal tunduk sama Nabi. Nah sehingga banyak peristiwa-peristiwa besar, perawinya, periwayatnya adalah Umar bin Khattab. Termasuk yang kedua ini. An Umar, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, aidon juga. Kalau diterjemahkan diriwayatkan juga diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Qala berkata Umar, bainama pada suatu hari, nahnu julusun, saat kami duduk-duduk, kami itu nahnu julusun duduk, jadi nahnu julusun saat kami duduk-duduk, inda Rasulillahi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tola'a muncul alaina pada kami rojulun seorang laki-laki, syadidu yang amat, bayadhi siyabi, bayadhi putih, asyabi pakaiannya. Jadi muncul orang yang sangat putih pakaiannya, syadidu yang amat, sawadi hitam, sawadi sya'ri hitam rambutnya, la yuro tidak tampak, alaihi padanya, asarus safari, asaru bekas, as-safari bepergian. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini menceritakan bahwa satu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba muncul pada kami seorang laki-laki yang bajunya amat putih, rambutnya ini juga amat hitam, layaro alaihi asarus safari, layuro
tidak tampak alaihi padanya ya bekas bepergian. Nah itu kalau orang habis bepergian mungkin ya keringetan, ya mungkin kakinya kena debu dan sebagainya, karena di zaman Nabi kan masih pasir. Nah. Wala ya'rifu, tidak pula ya'rifu ada yang kenal, wala ya'rifuhu, tidak pula ada yang kenal, minna, di antara kami, ahadun, seorang pun, fajalasa, lalu dia duduk, ilan nabi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada, lalu menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila, pada rukbataihi, kedua lutut Nabi, wa wadoa, dan meletakkan wa wadoa, dan meletakkan kafaihi, dua telapak tangannya, ala, pada fakhidaihi, kedua paha Nabi, waqala, dan dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku, anil islami, mengenai atau tentang agama Islam. Faqala, lalu menjawab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu, Islam adalah antashhada, jika engkau bersaksi, Allah, bahwa tiada ilaha, Tuhan, illallahu, selain Allah, wa anna, dan bahwa Muhammadan, Muhammad, Rasulullahi, utusan Allah, wa yuqima, dan mendirikan as-sholata, sholat, wa tu'tiya, dan menunaikan az-zakata, zakat,
wa tasuma dan puasa Ramadhana di bulan Ramadan wa takhujja dan pergi haji wa takhujjal baita dan pergi haji al baita ke Baitullah inistatokta in jika istatokta kamu mampu ilaihi berhaji apanya sabilan jalannya qala dia berkata sodakta kamu benar dalam kurung Muhammad fajibna lalu kami heran lahu padanya yas'aluhu dia bertanya pada Nabi wa yusaddiquhu dan dia juga yang membenarkan Nabi Qala dia bertanya lagi Fakhbirni lalu beritahu aku anil imani tentang iman. Qala menjawab Nabi antu'mina jika tu'mina engkau beriman billahi kepada Allah wa malaikatihi dan para malaikat Allah wa kutubihi dan kitab-kitab suci Allah wa rusulihi dan utusan-utusan Allah wal yaumil akhiri dan hari akhirat wa tu'mina dan kamu percaya bil qadri dengan ketetapan Allah. Takdir itu ketetapan. Bil qadri dengan ketetapan Allah khairihi yang baik wa syarrihi dan yang buruk. Qala dia berkata sodakta benar kamu Muhammad. Saya jelaskan dulu di dua paragraf ini ya. Ini ada orang datang yang ujuk-ujuk di tengah-tengahnya Nabi, di tengahnya para sahabat, tiba-tiba duduk di depan Nabi. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak nampak kalau dia dari bepergian sangat jauh. Yang pertama bertanya tentang Islam. Islam itu apa sih? Nah, ini yang menjadi rukun Islam ya, ini dasarnya. Kalau kita masuk Islam berarti harus bersyahadat. Kalau kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, itu kamu termasuk sudah Islam. Nah, kemudian wa tuqimas sholata, mendirikan sholat. Kalimatnya
tuqima bukan tuf'ila, melaksanakan nggih. Ini mendirikan sholat. Jadi setelah paham sholat dan diamalkan, ini namanya wa tuqimas sholata, mendirikan sholat. Watu tiyaz zakata, ini mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Watasuma Ramadhana, puasa Ramadan. Jadi kalau orang tidak bisa memenuhi ini, berarti Islamnya belum sempurna. Kalau hanya bersyahadat saja berarti hanya Islam, ya. Kadang-kadang kalau saya tanya, kapan kamu bersyahadat? Ya kemarin Gus, waktu ijaban nikah itu. Karena sebelumnya nggak pernah dikenalkan orang tuanya tentang Islam itu apa. Ya, karena kebetulan orang tua nenek moyangnya Islam, dia Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sama sekali mengenal Islam. Ke masjid saja nggak pernah. Tuntutan menghafalkan kalimat syahadat itu karena pernikahan. Dituntun sama Pak Naibnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Jadi ini menjadi rukun Islam. Pergi haji jika kamu mampu. Kalau nggak mampu nggak perlu pergi haji. Punya uang, fisiknya nggak mampu, berarti nggak wajib haji. Fisiknya mampu, nggak punya uang, nggak wajib. Ngutang-ngutang arisan nggak wajib. Ya, ini yang dimaksud dengan pergi haji. Nah sekarang orang itu lebih ngetren haji tapi nggak punya rumah, umroh tapi nggak punya rumah. Ini sudah diingatkan oleh Nabi. Ya. Jadi kita pergi haji ke tanah suci, umroh ke tanah suci, itu kedua tanah haram, itu jika kita sudah mampu. Kalau tujuannya karena tren, maka tadi innamal a'malu binniyat, nggak dapat pahala haji juga nggak dapat pahala umroh. Wah gimana Gus, karena teman saya sudah haji umroh semua Gus. Nah itu kan sudah ngetren. Makanya nanti di sana tergantung amal perbuatan kita. Oke. Jadi ini sudah digaris bawahi oleh Nabi dan di garis merah di bawahnya, ya. Ini statota ilaihi sabila, jika kamu sudah mampu. Kalau anaknya masih kuliah butuh biaya banyak, ya nggak perlu itu dipakai umroh, nggak perlu dipakai haji. Lebih penting mengkuliahkan anak, minterno anak. Oke, jangan salah paham. Wah Gus, satu kampung sudah pergi umroh semua, tinggal saya Gus. Berarti itu kan niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, niatnya karena li dunia yusibuha, karena ingin popularitas dunia. Nah ini, makanya pergi haji umroh itu juga harus menata niat betul-betul. Makanya di dalam haji umroh itu ada kata-kata mabrur. Apa yang dimaksud dengan mabrur itu? Pahalanya kecuali surga. Kalau hajinya mabrur, pahalanya adalah surga. Ya orang yang pergi haji itu mabrur itu apa ya nggak paham. Mungkin pembimbing hajinya ya nggak paham karena itu profesi, bukan betul-betul paham dengan makna mabrur. Makna mabrur itu ya kalau kita bicara haji, pertama kita itu kan umroh sama haji kan hampir sama. Nah ketika kita tawaf, berarti tawafnya harus benar, okay? Bagaimana tawafnya benar? Ya mengelilingi Ka'bah itu dengan benar, bukan mengelilingi Ka'bah, tangan kanannya ada stick, ada HP di ujungnya, itu sambil tawaf membawa stick, bawa HP, itu sudah alamat tidak akan mabrur. Tujuannya bukan karena Allah lagi. Okay. Ketika sa'i antara Safa dan Marwah ya harus benar. Sambil sa'i terus bawa kamera di depan ini, terus kameranya dihadapkan ke wajahnya. Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa sa'i. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Nah, setelah sa'i selesai, duduk di bawah, di atasnya batu itu di ujung, terus tangannya lagi gatel, udik lagi ke Facebook, ke IG, langsung diupload. Alhamdulillah hari ini tawaf sudah, sa'i sudah selesai. Ya nggak mungkin yang model begitu mabur ya. Ya saya punya teman itu musim haji kemarin,
mulai berangkat sampai di video kan, dokumentasi. Nah, setelah itu tahallul, potong rambutnya yang benar, jangan ya sebagai syarat. Wih, lek potong rambut di sana Gus, potong rambut saja, rambutnya ini 10 real, nggak taunya brengos saya ini kumis itu 10 real. Kalau di Jawa itu ya potong rambut sudah all out semuanya 10.000. Nggak taunya di sana per item 10 real. Jambang ini Gus 10 real Gus, kanan kiri itu 20 real. Lah potong tahallul yang model begitu ngeluh itu namanya tidak benar. Wong diniati ibadah kok cek ngeluh. Apapun yang ya sudah. Makanya harus memperbarui niat. Ya, ini umroh, namanya umroh. Lah ketika haji, di mana letaknya haji itu? Letaknya haji ketika wukuf di mana? Di Arafah. Kalau wukufnya kita maknai jagongan, karena bahasa Arab wukuf itu adalah nongkrong, hangout. Sekarang di Arafah sajalah, duduk-duduk di sini. Ya, padahal makna haji, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Ketika kita wukufnya nggak benar, maka hajinya jangan harap mabrur. Contoh, orang lagi tawaf sampai berantem dengan orang lain karena gara-gara nggak bisa cium hajar aswad. Lah ini kan sudah nggak benar. Wong sesama muslim berantem. Saya juga sering ketemu jamaah begitu, saya bilang, kamu itu loh di sini kok berantem. Mbok kalau nggak bisa mbok sungkan sama yang punya Ka'bah. Saya kan di Raudhah itu sering, di Raudhah lagi sholat. Kita kan tahu di Raudhahnya Nabi itu kan tempat mustajabah. Orang di situ itu pasti pikirnya sholatnya dilama-lama. Akhirnya dipukuli sama polisi itu askar, gremeng. Ya seharusnya kalau tahu di situ Raudhah digunakan oleh banyak orang, ya jangan lama-lama di situ. Ketika kita orang Indonesia badannya kecil diangkat oleh orang Afrika yang besar-besar, ini lama-lama orang Indonesia diangkat keluar. Habis itu mangkel, berantem. Ya saya bilang begini, kamu kok berantem? Nggak sungkan saya ya, mbok yo sungkan yang di sebelahmu itu loh, ada Kanjeng Nabi. Begitu-gitu kok minta pulang itu minta sebutan hajinya mabrur. Gak mungkin mabrur. Itu niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, karena dirinya. Ibadah yang model begitu kan karena dirinya. Nah ini bab haji, menata niat jangan sampai salah. Kepergian kita ke sana itu jangan sampai salah. Panggilannya harus karena Allah, bukan karena selain Allah, karena setan. Kalau Imam Ghazali memetakan orang pergi haji umroh pertama itu panggilan Allah, kedua panggilan Nabi, malaikat, ketiga panggilan Nabi, keempat sudah panggilan setan. Karena pertama ketemu Masjidil Haram, melihat Ka'bah itu nangis-nangis semuanya. Ya Allah, alhamdulillah, aku seumur hidup sudah 50 tahun baru sekarang ini melihat Ka'bah nangis-nangis. Ya. Ala kedua ketiga rasa itu mulai luntur. Keempat nggak nangis lagi. Nyampe sana langsung ke Grand Zamzam, belanja-belanja dulu, makan-makan. Karena dalam hati sudah merasa aku sudah pernah ke sana kok. Sudah nggak rindu Allah lagi. Ingin belanja-belanja. Maka yang keempat itu sudah panggilan setan kalau nggak menata niat. Jangan sampai pertama dipanggil Allah dorongannya karena setan. Ini bab haji. Nah inilah yang menjadi rukun Islam. Kemudian yang iman, semuanya kita bisa beriman. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab suci Allah, utusan-utusan Allah, hari akhirat. Kemudian qadha qadar, khairihi wa syarrihi, ini yang biasanya nggak bisa kita terima. Padahal ini syarat rukunnya kita beriman kepada Allah, yakni menerima takdir baik dan takdir buruk. Kalau ditakdirkan baik, oke-oke saja, tapi ketika buruk, wah takdir ini kejam. Mengatakan walaupun nyanyi itu takdir ini kejam,
sama dengan menista Allah. Ketika dikasih uang banyak, kemurahan rizki, kelancaran rizki, ya kita merasa oke-oke. Nah, ketika sudah mulai dikurangi Allah kesehatannya, ya Allah salah kula nopo, ya Allah salah saya apa, terus semuanya lah pokoknya sampai merengek-rengek kepada Allah. Kita yang nggak mampu itu wasyarrihinya, kalau ditakdirkan tidak baik itu tidak mampu. Contoh begini, orang jadi tokoh, delalah ditakdirkan anaknya sebagai ujian, anaknya berbuat yang melanggar asusila, melanggar susila, ya. Nah, waduh aku kiai, anakku tak tahu ngetengi wong, apa gak stroke ya? Kalau jenengan stroke itu berarti bukan karena Allah, karena malu dengan dirinya sendiri. Ya sudah loh, itu urusannya anak sudah dewasa. Ya Allah, urusan anak sudah saya kembalikan kepadamu, baik dan buruknya. Kan ketika syarihi nggak ada yang mampu. Ini, jadi ini akhirnya jadi rukun iman. Ya, orang tadi mengatakan sodakta, kamu benar ya Muhammad. Sayyidina Umar tadi batin, orang ini tanya dijawab sendiri. Siapa sih sebenarnya dia? Nah, kemudian dia bertanya lagi, dia bertanya lagi, fa akhbirni, lalu beritahu aku, anil ihsani, tentang ihsan. Nah, ini ihsan. Jadi tingkatan Islam, iman, yang ketiga adalah ihsan. Kalau sudah paham iman, paham Islam, paham iman, berarti barulah kita mengenal namanya ihsan. Anil ihsani, tentang ihsan. Qala, menjawab Nabi, anta Buddha, jika tak Buddha engkau menyembah, anta Buddha, jika engkau menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan, tarohu, kamu melihatnya, fa illam takun, jika kamu tidak mampu, tarohu, melihatnya, fa innahu, maka dia Allah, yaroka, melihatnya. Nah, ini ihsan, ini adalah pintu gerbangnya tasawuf, adalah di ihsan. Nabi ditanya oleh orang tadi, apa yang namanya ihsan? Ihsan itu kalau kamu sudah beribadah, kamu punya kesadaran yang tinggi bahwa ibadahmu itu dilihat oleh Allah. Bahkan bukan hanya ibadah, semua amal perbuatan kita sehari-hari ini dilihat oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu melihat, maka Allah mampu melihat kamu. Nah, ini kalau orang sudah punya kesadaran yang tinggi. Kalau barang bukan miliknya, walaupun nggak ada yang menjaga, dia tidak akan ngambil karena dia sudah merasa dilihat oleh Allah. Orang korupsi itu kan karena dia belum merasa pernah dilihat oleh Allah, hanya dilihat CCTV, dilihat oleh satpam, dilihat oleh auditor, oleh akuntan publik, itu aja. Kalau orang sudah memahami ihsan, ihsan itu kan baik, tingkatannya sudah Islam, iman, baru ihsan. Makanya orang tasawuf itu yang ditekankan adalah ihsan. Kita nggak akan sempurna Islam kita kalau nggak memahami ihsan. Nah, syarat untuk paham ihsan, Islamnya harus dipahami dulu, imannya harus dipahami dulu. Kita berbuat apapun, makanya satu ketika ada Syekh Asyibli dan syekh-syekh yang lain menguji muridnya.
Ini ada murid 10, semua dikasih ayam, disuruh menyembelih di mana yang tidak dilihat oleh Allah. Yang satu lari masuk ke kamar, disembelih. Pokoknya kamu syaratnya boleh menyembelih, kalau tidak ada yang melihatmu kamu menyembelih. Yang satu lari ke hutan, ke tempat sepi, baru disembelih. Nah, yang satu lari ke tepian laut, ya ke pantai, nyembelih. Yang satu lari kemana-mana, nggak ketemu. Akhirnya sore hari itu satu santrinya yang belum datang, yang lainnya sudah datang. Kamu tadi menyembelih ada yang tahu? Nggak ada. Di mana? Karena saya masuk kamar. Yang kamu gimana? Saya nggak ada yang tahu, Tuan Guru, karena saya berada di hutan, nggak ada orang. Kamu di mana? Saya di pinggir pantai, nggak ada orang lihat. Terus yang satu ditunggu belum pulang. Kenapa kamu kok lama? Gimana Tuan Guru, saya mau pergi kemana-mana, ada yang mengawasi saya, makanya saya tidak bisa menyembelih. Siapa yang mengawasi, kata teman-temannya. Gurunya tertawa. Siapa yang mengawasi kamu kok sampai kamu tidak bisa menyembelih? Saya masuk kamar, ternyata di situ Allah bisa melihat. Saya di hutan, ternyata ketemu Allah. Saya di pinggir pantai, ternyata ketemu Allah. Saya di mana-mana tidak bisa lepas dari pandangan dan penglihatan Allah. Maka ayam ini tidak saya sembelih, saya kembalikan saja kepada Tuan Guru. Akhirnya yang lulus itu yang tidak bisa menyembelih tadi, karena sudah merasa diawasi Allah di mana-mana. Yang lainnya lain ke kamar, disembelih. Ah, sepi nih, sembelih. Ya, ini namanya ihsan. Nah, ini kita kalau mau bicara tasawuf, gerbangnya, pintu gerbangnya adalah ihsan. Walaupun kita belum bisa berjumpa melihat Allah, tapi Allah sudah melihat kita. Ya, itu kesadaran tingkat tinggi. Tidak perlu diawasi rame-rame, kita sudah merasa sadar diri dengan ihsan ini. Kita lanjutkan. Qala, bertanya lagi. Fa akhbirni, beritahu aku. Anis saati, tentang kiamat. Ya, an itu tentang as-saati, kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu, tidaklah, mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya, anha, tentang kiamat, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'ili, mina daripada, minas sa'ili daripada yang bertanya. Jadi jawabannya Nabi diplomatis ketika ditanya tentang kiamat. Jadi yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, dia bertanya lagi, fa akhbirni, beritahu aku, an, tentang, amarotiha, tanda-tandanya saja. Nah, beritahu aku tanda-tandanya saja. Qala, Nabi menjawab, antalida, jika talida, melahirkan, siapa al-amatu, seorang budak wanita,
Rabbataha tuannya, wa antaro dan jika kamu melihat, al khufatal urata, al khufata orang-orang yang telanjang kaki, bahasa Jawanya nyeker ya, orang-orang nyeker. Al urata telanjang badan, al alata keliling, ri'a mengembala, asyai kambing, yatatawaluna berlomba-lomba meninggikan, fil bunyani bangunan. Saya jelaskan dulu jawaban Nabi, fa'akhbirni an amarotiha. Silakan dijawab. Kalau nggak dijawab tentang akhirat, tentang kiamat, coba sebutkan tanda-tandanya saja. Nabi menjawab, antalidal amatu robbataha. Dulu kan masih ada yang namanya perbudakan di zaman Nabi. Ini persamaannya budak perempuan, ya. Ini kalau ada karyawan wis dipek mantu juragane. Nggak usah ada yang namanya santri dipek mantu kiai ini. Nah, itu kan ciri-ciri zaman akhir mau kiamat. Nah, kemudian orang-orang yang nyeker dulu kan orang-orang Arab itu sebelum ditemukan minyak itu kan nyeker semua orang-orang Arab itu. Orang kotor, Uni Emirat Arab, Oman dan sebagainya, termasuk Arab Saudi sendiri nyeker. Nah, kalau orang-orang yang nyeker itu sudah bisa keliling kemana-mana mengembala kambing, maka banyak yang mentafsirkan al-ammatu itu adalah orang rakyat jelata. Rakyat jelata, kalau sudah rakyat jelata bisa menjadi pemimpin. Sebagaimana di dalam kisah pewayangan, wayai gareng tadi rojo, Petruk tadi rojo, tadi ratu. Nah, sekarang sudah terjadi. Dulu itu raja-raja, pemimpin-pemimpin itu dari kalangan bangsawan. Sekarang dari kalangan orang miskin, rakyat jelata bisa jadi presiden. Setelah jadi presiden, rakyat jelata itu bisa memimpin kaum bangsawan. Ya. Kalau kita bicara Indonesia, presiden itu lebih menang daripada rajanya. Nah, ini tanda-tanda kalau mau kiamat. Jadi pemimpin itu dari orang-orang kecil, wong cilik semuanya, nggak ada terah-terah ningratnya sama sekali. Ya. Nah, bisa kita saksikan hari ini kalau kita membaca hadis Nabi, antalidal amatu robbataha. Akhirnya wong melarat itu iso ngongkon wong sugih-sugih, gitu. Jadi presiden masih gak tahu ngaji, digelari kiai, digelari ustad, 1000 ustad dihadirkan, mondok era tahu. Oh, ini jadi kiainya kiai, kan begitu. Kan di medsos kan jenengan lihat seperti itu. Ya itu sudah disebutkan Nabi, nanti akan seperti itu. Orang yang nggak pernah ngaji, tapi karena dia mencalonkan ya dari al-ammatu robbataha itu, nah, orang ngekei sorban, ngekei ini. Emang dapat apa? Tapi memang itu fenomena zaman akhir menjelang kiamat. Kemarin kan juga ada fenomena wong mondok yoga tahu ngaji bumbuan. Tapi dengan bangganya itu namanya ulama kiai-kiai kumpul jadi satu, ngasih korban, ngasih ini, ngasih itu.
Terus calonnya ngomong nih, santri-santri nanti biar melek teknologi. Dia sebelum lahir santri itu sudah melek teknologi. Kok enak men ngomong ngono kuwi? Ya kan? Dengan bangganya. Makanya pimpinannya ngadakan acara kesandung panggung tibo. Itu alamat. Ya, itu alamat antalidal amatu rabbataha. Kiai harusnya jadi kiai, ojo demek-demek nang wong sing ngono, walaupun itu mencalonkan diri jadi wakil presiden. Ya kita nggak bicara itu karena pas kita ngaji ini yang dijelaskan Nabi persis dengan peristiwa yang sekarang kita alami, pencapresan. Gitu? Kalau sudah banyak lihat orang telanjang kaki, jenengan ke mal-mal, ke pasar itu loh. Wong di Badas sudah banyak. Orang perempuan itu celananya pendek sampai mendekati atas ini, dari dengkul jauh sekali. Nah, itu yang diceritakan orang al-khufata al-aurata ini. Ya, terus telanjang dada, wis kaosan, ya dodone itu terbuka sampai garis tengahnya terlihat orang lain. Nah, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan, termasuk saya ini kan meninggikan bangunan. Tanda-tanda hari kiamat, saya bantu mempercepat kiamatnya. Saya ini bangunan tertinggi mungkin di daerah sini paling tinggi, nggak ada ya. Saya lihat kemana-mana kayaknya saya paling tinggi kalau bicara Badas, desa Badas ya. Iya, ini ciri-ciri. Nggak puas dengan rumah lebar, nggak puas, harus tinggi. Ben ketok sugih kaya rojo, masih gak enek rojo, sekarang kita jadi sultan swasta kan boleh. Ya, ini ciri-cirinya. Contohnya bicara pribadi begitu, bicara negara. Dulu Bung Karno bikin Monas tinggi, akhirnya nggak terima Malaysia bikin menara kembar, nggak terima. Orang Dubai nggak terima bikin Al Buruj di atas laut. Nah, ini kan bukti bahwa kalau sudah banyak gedung-gedung mencakar langit, itu ciri-ciri kalau kiamat mau datang. Oke, kemudian Nabi menjelaskan summan tolako, Sayyidina Umar melanjutkan summa, kemudian intolako pergi. Fala bisa, kemudian kami terdiam malian sebentar. Summa, kemudian qala, bertanya Nabi, ya Umaru, wahai Umar, antadri, tahukah kamu, minas sa'ili, siapa tadi yang bertanya, atau siapa dia yang bertanya? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya. A'lamu, yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innahu, dia adalah Jibrilu, malaikat Jibril, atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum, mengajarkan kalian, dinakum, agama kalian.
Rawahu diriwayatkan oleh Muslimun, Imam Muslim. Jadi malaikat Jibril datang di tengah-tengah sahabat Nabi ya, ketika para sahabat bersama Nabi untuk mengajarkan agama. Maka diajarkan rukun Islam, rukun iman, dan diberitahu ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Sebenarnya kalau kita baca hadis yang lain, tanda-tanda kiamat banyak yang disebutkan Nabi. Ketika orang tua sudah takut sama anak, itu jenis tanda-tanda kiamat. Juragan wedi karo karyawan ya. Sekarang kita pengusaha takut dengan karyawan, nggak ada yang bantu kerja okay. Makanya juragan manut karyawannya. Pemimpin takut sama yang dipimpin. Jadi ini tanda-tandanya hari kiamat. Di dalam hadis yang kedua ini Imam Nawawi mengambilkan hadis yang sangat singkat ya. Ini adalah pokok yang paling penting di antara agama, pelajaran agama. Iman ya, Islam, iman dan ihsan. Okay. Kalau sudah ada budak melahirkan tuannya, okay, nanti tanda-tanda yang lain termasuk anak lahir tanpa bapak. Nah, sekarang di medsos itu kan banyak anak lahir tanpa bapak dibuang di kebun, dibuang di tempat sampah, dibuang di peceren, ya semacam-macam. Itu tanda-tanda hari kiamat. Terus tanda-tanda lagi disebutkan Nabi di hadisnya yang lain juga sama. Orang bermegah-megahan membangun masjid, tapi tidak ada yang makmur masjidnya. Maksudnya besar, jamaahnya cuma satu baris, nggak full. Padahal bangun masjid itu miliaran. Ya kalau jamaahnya cuma satu baris, kenapa bangun masjid itu miliaran? Contohnya di tempat saya ini, jenengan bisa saksikan. Setiap sudut ada musola besar-besar. Penduduknya itu piro. Ya, yang penting itu kan masjid atau tempat ibadah yang lain seperti musola dan sebagainya. Bagaimana banyak jamaah yang hadir, yang mau jamaah di situ. Wong bermegah-megahan bangun masjid tapi tidak ada jamaahnya. Dan orang sekarang memang gemar bangun masjid tapi gak gemar masuk masjid. Kenyataannya kalau bepergian sholatnya nggak di masjid, di pom. Ya. Buktinya masjid itu ramai kalau cuma Jumat saja. Lama-lama Jumat juga sepi. Ya. Jumat hari biasa itu nggak ada, satu shop 50 orang nggak ada. Jangankan yang di kampung, di kota seperti Surabaya, Masjid Agung Surabaya itu saksikan setiap hari. Kalau dibandingkan harga masjidnya, bangunannya itu dengan jamaahnya nggak imbang sekali. Saya setiap sholat di situ, ya Allah, satu baris saja nggak ada. Ada yang di belakang anak ngaji TPI gedebak-gedebuk lari-lari. Yeah. Orang masuk ke masjid seperti di Masjid Agung karena di belakangnya ada kantin, ada tempat istirahat. Mereka itu waktunya sholat, nggak sholat, nongkrong dulu di belakang sambil ngerokok. Lo itu sudah di masjid nggak malu sama Allah. Ya makanya itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Orang berlomba-lomba bangun masjid. Selain itu banyak orang keluarganya sedikit punya mobil aja 3. Saya keluarga kecil aja, keluarga saya sedikit punya mobil aja 2. Terus siji ge opo? Kalau dihisab ditanya malaikat, yang satu kamu pakai apa? Ya saya jawab tak gawe gaya-gayaan. Boleh aku mobilku sidik, darani aku melarat. Mobil itu nggak cukup Cherry sekarang itu, Alphard 1,5 miliar. Apa bedanya naik Alphard dengan naik Innova? Ya nggak ada. Alphard punya, Mercy punya, itu hanya jejer-jejer di garasi. Motor itu nggak mau motor biasa, motor yang harga 300-500 juta, Harley Davidson.
Itu sudah ciri-ciri zaman akhir mau kiamat. Orang kan bermegah-megahan, maka disindir Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim tsumma la tarawunha ainal yaqin tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Apa kata-kata yang terakhir Allah sampaikan? Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kamu jangan menyangka kalau nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu semua tidak akan aku tanya nanti. Orang sakit itu karena dimintai pertanggungjawaban Allah tentang nikmat-nikmat yang dia gunakan pada masa hidupnya. Gak usah nunggu mati. Orang sekarang banyak diabetes, itu kan dimintai pertanggungjawaban Allah tentang nikmat-nikmat yang berlebihan. Orang kena penyakit diabetes karena berlebihan makan, minum dan sebagainya. Ya sudah, itu sudah dirasakan di dunia karena dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah ini kan tentang agama, tentang zaman akhir. Oke. Zaman akhir. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini dua hadis, ya. Jadi kalau baca terjemah nanti jenengan sesuaikan dengan makna katanya. Jadi karena banyak yang ya mungkin salah terjemah lah. Intinya salah terjemah. Orang berantem juga karena salah terjemah. Sekarang kan dulu orang-orang yang melarat-melarat sekarang sudah jadi orang kaya. Zaman dulu kecil saya, orang yang kaya itu orang yang punya sawah yang lebar, luas, punya tanah, ya tuan tanah. Sekarang nggak punya sawah pun bisa beli mobil, nggak punya perusahaan apapun juga bisa beli mobil. Ini sudah fenomena zaman akhir, ya. Jadi ini yang diberikan oleh Jibril kepada para sahabat tentang agama, yakni Islam, iman dan ihsan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.